Makanya saya selalu mengatakan, kalau jemaat mendapat firman Tuhan yang tajam, mampu mengoreksi, mampu menunjukkan kesalahan, sebenarnya itu anugerah besar, saudara. Ya. Tapi seringkali manusia tidak suka hidupnya dikoreksi firman Tuhan. Sekarang dan selamanya. Amen. Adalah milik Tuhan sendiri. Haleluya. Oleh sebab itu kami memuji Engkau, kami bersyukur kepadamu, dan kami juga sebentar mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Berikan kami urapan baru. Amen. Supaya melalui kuasa Roh Kudus kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya. Pakai hambamu menjadi saluran berkat. Amen. Kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan dari Tuhan, kami berdoa mematakannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amen. Darah Yesus luar biasa. Bahkan Engkau yang menyehatkan tubuh ini. Amen. Supaya bisa menjadi saluran berkat. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. 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 Kita sungguh mendapat kemurahan sehingga sampai hari ini kita masih bisa beribadah sebagaimana kerinduan kita bisa beribadah secara onsite di tempat ini ya. Namun kita tetap bersyukur kalau Tuhan masih berikan tanda pembelaan dan pemeliharaan dalam setiap kehidupan kita. Tentu pergumulan kita hari-hari ini biar kita lolos ya, melewati zaman akhir yang penuh dengan kesukaran ini ya. Sekaligus kita lolos dari zamannya antikris, karena Alkitab mencatat kita tidak diciptakan untuk ditimpa murka, melainkan memperoleh selamat. Pada dasarnya Tuhan itu rindu jangan seorang pun dari kita ada yang binasa. Semuanya Tuhan ingin supaya kita ini diselamatkan. Tentu saudara, karena Tuhan ingin semua kita diselamatkan, tentu kita harus tetap hidup di dalam Kristus, hidup dalam rencana Tuhan, hidup di dalam tujuan Tuhan ya. Sebab tidak ada cara yang lain untuk menyelamatkan kita, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu saya tekankan terus hari-hari ini apa yang perlu kita cari ya. Sebab kita sedang berada di dunia akhir zaman ya. Tuhan tidak mau kita ditimpa celaka. Sejak tadi pagi sampai siang tadi saya menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kehidupan jemaat di Pergamus ya. Kalau kita periksa jemaat di Pergamus, Tuhan tampil
dengan pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi Tuhan itu tampil untuk memeriksa seluruh keadaan jemaat Tuhan. Dari mulai jemaat yang paling pertama diperiksa adalah jemaat di Efesus. Kepada jemaat di Efesus, ya, ketika Tuhan tampil memeriksa jemaat di Efesus, ternyata jemaat di Efesus sudah kehilangan kasih mula-mula. Tidak lagi bersemangat seperti ketika mereka baru menerima Yesus Kristus. Sudah kendor, saudaraku, karena kehilangan kasih mula-mula. Oleh sebab itu diingatkan oleh firman Tuhan supaya mereka bertobat. Ya. Tapi khusus jemaat di Pergamus, ketika Tuhan memeriksa jemaat di Pergamus, ternyata ada kelebihan jemaat di Pergamus. Dan Tuhan tidak saja melihat kekurangan-kekurangan, tapi juga Tuhan melihat kelebihan-kelebihan. Ada 3 kelebihan mereka, jemaat di Pergamus. Ketika Tuhan periksa, ketika diperhadapkan kepada firman Tuhan, ternyata jemaat di Pergamus itu adalah jemaat yang luar biasa. Luar biasa, saudara. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, jemaat di Pergamus ternyata tinggal atau diam di tempat tahta iblis, ya. Tapi sekalipun mereka diam di tempat di tahta iblis, mereka tetap berpegang kepada nama Tuhan, ya. Yang kedua, mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka tidak terpengaruh oleh aniaya, di mana Antipas, saksinya Tuhan, dibunuh di hadapan jemaat di Pergamus, tetapi mereka tidak menjadi kendor. Jadi 3 poin ini sikap yang baik, saudara, ya. Tapi saya sudah menerangkan ada 2 hal Tuhan keberatan melihat hal yang tidak baik menyelusup kepada jemaat di Pergamus. Yang pertama adalah, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Niklaus. Ayat 16, sebab itu bertobatlah, jikalau tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Saudara, ada 2 yang membuat Tuhan keberatan dalam kehidupan jemaat di Pergamus. Dan 2 hal itu sangkut pautnya dengan ajaran. Ajaran Bileam itu yang pertama, saudara, ya. Yang kedua, ya, tentu ajaran atau perbuatan Niklaus, ya. Saya sudah terangkan dalam kebaktian Bible Study, tapi saya mau ulang sedikit, ya. 2 persoalan ini menjadi bencana kalau tidak bertobat.
Tadi pagi saya beri tema, ya, pedang firman Tuhanlah yang menghadang kita untuk tidak binasa. Ya. Jadi firman Tuhan tampil sebenarnya tujuan utamanya supaya kita jangan binasa. Ya. Saya sudah terangkan tentang Bileam yang diingatkan Tuhan melalui keledai. Ya. Keledai sampai berbicara, ya. Tidak ada ceritanya keledai itu bisa bicara seperti manusia. Tapi untuk seorang nabi yang bebal, ya, Tuhan memakai keledai, ya. Dan Tuhan menampakkan diri dengan melalui malaikat dengan pedang yang terhunus. Dia menghambat jalan Bileam, saudara. Tapi sayang sekali, Bileam tidak melihat ada malaikat Tuhan. Ya, justru keledainya yang lihat malaikat Tuhan. Ya. Bileam tidak mengerti Tuhan memakai keledainya untuk mencegah dia supaya dia jangan binasa. Ya, nggak ngerti sampai 3 kali. Maka dia pukul keledai itu. Ya. Dan akhirnya saudaraku sampai 3 kali. Lalu Tuhan membuat keledai berbicara. Ya. Dan ya apa kata Bileam saudaraku? Waduh, ketiga keledai berbicara. Kalau ada pedang di tanganku, kamu sudah kubunuh, katanya. Jadi orang yang tidak mengerti pekerjaan Tuhan, ini konsepnya sama dengan Bileam. Ya. Tuhan memakai keledai untuk mengingatkannya, malah keledainya yang mau dibunuh. Ya. Sama dengan sekarang, ada banyak juga orang-orang Kristen diingatkan Tuhan lewat firman, malah membenci orang yang mengingatkan dia lewat firman Tuhan. Ya. Ini tertulis dalam Bilangan pasal 22, saudara. Cerita tentang bagaimana Bileam ini diingatkan Tuhan melalui keledainya sampai 3 kali. Ya, Tuhan mengizinkan keledai ini untuk memperingatkannya dengan membawanya di jalan yang lurus. Ya. Toh Bileam tidak sadar, ya, dengan yaitu menyandarkan dirinya ke tembok juga Bileam tidak sadar, ya. Makanya saudara, kalau saudara dan saya sadar akan kemurahan Tuhan, saudara akan tertolong. Orang yang nangkep akan firman, itulah orang yang berhikmat. Itu sebabnya nasihat Tuhan sebelum antikris datang, ya, kitab Wahyu ditulis, salah satu intinya untuk memperingatkan kita supaya kita lolos dari zaman antikris, supaya saudara tidak kena aniaya antikris 3,5 tahun. Oleh sebab itu apa yang diinginkan Tuhan? Dalam Wahyu 13 di sini diingatkan oleh firman Tuhan, ya. Ada satu hal yang sangat penting di sini, ayat 18. Ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat terus. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya. Jadi yang penting di sini ialah hikmat. Jadi hikmat inilah yang terpenting. Ya.
Kalau saudara dan saya mau lolos menghadapi zaman akhir dan tidak kena aniaya antikris. Tapi hikmat yang dimaksud di sini, ini bukan berbicara hikmat manusia. Ya. Hikmat yang dibicarakan di sini, hikmat Tuhan yang bisa membedakan, bisa membaca situasi, bisa mengerti keadaan. Jangan seperti Bileam, ya, nggak peka dia. Seharusnya kalau sampai keledai bisa berbicara, seharusnya dia sudah terheran-heran. Ya. Dan ketika dia menyalakan keledainya sempat ngomong begini, saudara. Ya, coba saya ajak saudara melihat Bilangan 22, saudaraku. Keledainya ngomong gini, ya. Aku ini keledaimu selama kamu hidup. Ya. Dia bukan keledai baru ditangkap atau baru ditunggangi sama Bileam. Kalau dalam yaitu Bilangan pasal 22 di sini, ya. Kalau saudara lihat di sini, saudara, ya, apa pengakuan daripada keledai ini kepada Bileam, ayat 30. Ayat 30. Iya. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi dengan kata lain, Bileam ini seharusnya mengenal keledainya. Selama dia hidup, keledai ini sudah mendampingi hidupnya. Ya. Saya rasa tidak perlu dia ragukan lagi keledainya ini. Kalau dia mau mencelakakan Bileam udah dari dulu. Ya. Sudah begitu lama dia hidup. Dan keledai ini menjadi transportasinya. Ya, dulu keledai itu transportasi gantinya mobil sekarang. Ya. Selama hidup loh di sini dikatakan. Ya. Dan keledai ini berkata, pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Baru kali ini keledai ini membantah perjalanan tuannya. Karena dia tidak ingin tuannya binasa. Ya. Apalagi Bileam ini nggak tahu, nggak melihat malaikat Tuhan. Tapi di ayat 31, ayat 31, iya. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya. Terus berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Baru Bileam sadar, ada malaikat Tuhan di depannya dengan pedang yang terhunus. Apa kata malaikat ini? Terus berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Iya, terus. Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Iya. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Iya. Jalan yang ditempuh Bileam menuju kebinasaan. Tuhan ingin mencegah kehidupan Bileam jangan binasa. Maka dia tampil dengan pedang yang terhunus. Sama dengan kepada jemaat di Pergamus. Tuhan tampil dengan pedang yang tajam dan bermata dua. Makanya saya selalu mengatakan, kalau jemaat mendapat firman Tuhan yang tajam, mampu mengoreksi, mampu menunjukkan kesalahan, sebenarnya itu anugerah besar, saudara. Ya.
Tapi seringkali manusia tidak suka hidupnya dikoreksi firman Tuhan. Hidupnya ditegur firman Tuhan. Makanya orang cari di mana orang bisa mendengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Kalau bisa jangan disentuh dosanya, nikahnya. Nikahnya sembrautan, maunya jangan diingatkan firman. Sama seperti zamannya Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis menegur nikahnya Herodes, Herodes tidak terima. Ya. Apalagi Herodias adalah istri saudaranya. Yohanes Pembaptis mengingatkan Herodes bahwa itu perbuatan yang salah. Tapi Herodias pada waktu itu mengadakan suasana pesta. Putrinya menari-nari. Dan Herodes menawarkan apa yang menjadi hadiahnya. Apa yang diminta, dibisikkan oleh ibunya. Minta kepala Yohanes Pembaptis di atas talang. Yohanes Pembaptis disembelih karena berbicara tentang nikah. Hari-hari ini juga kalau firman pengajaran mempelai Alkitabiah ditampilkan, mengoreksi nikah, mengoreksi suami harus mengasihi istri, mengoreksi istri harus tunduk kepada suami sama seperti Tuhan. Terlalu banyak yang keberatan. Apalagi kalau dikatakan jangan sampai istri mengajar suami. Jangan sampai istri memerintah suami. 2 poin diingatkan Paulus. Jangan mengajar suami, jangan memerintah suami. Kalau ibu-ibu di sini bisa menerima firman yang tajam, saya yakin karena saudara mendapat kemurahan. Amin. Pada dasarnya gak suka telinga dengar itu. Maka saudaraku, roh Isabel, roh yang paling menyesatkan gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara tidak dikoreksi firman Tuhan, tidak mau terbuka hati untuk firman Tuhan, saya mau katakan berbahaya. Itu sebabnya Tuhan tampil dalam Bilangan pasal 22 kepada Bileam dengan pedang yang terhunus, supaya Bileam stop dari jalan kebinasaan. Firman menghadang kita. Makanya saudara, kalau saudara dapat firman Tuhan yang tajam, firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang menyucikan, sebenarnya ini mau menghadang jalan hidup kita. Jangan sampai celaka. Sia-sia semua ibadah dan pelayanan kita kalau kita terlempar ke neraka. Mau pintar bicarakah kita? Mau banyak pengikutkah kita? Kalau akhirnya hidup kita menuju kepada kebinasaan, untuk apa semua itu? Maka diperlukan pedang firman yang tajam, yang terhunus. Kalau disebut terhunus, siap menyembelih. Maka setiap kali ibadah, saudara siap menjadi domba sembelihan. Amin. Jangan lari dari pedang firman Allah. Jangan menghindar, malah bilang sama Tuhan dari rumah, Tuhan, aku hari ini mau ibadah untuk menerima firman-Mu yang bagaikan pedang, supaya aku bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi saudara lihat akhir zaman,
Orang mengumpulkan guru-guru palsu, guru-guru yang menyenangkan telinganya. Makanya saudara kalau bisa jadi jemaat di sini dengan ketajaman firman, anugerah besar bagimu. Haleluya. Anugerah, bukan keuntungan saya, keuntungan saudara. Jangan salah tafsir ya. Wah, untung Pak Silitongan. Enggak. Anda yang lebih beruntung. Kalau saudara mau disucikan firman Tuhan, terutama nikah saudara disucikan. Keuntungan adalah kebahagiaan saudara. Dan saya sering kali katakan, selama masih ada kesempatan, itu anugerah Tuhan. Sebelum kita pergi dipanggil Tuhan. Disucikan Tuhan. Tapi kalau orang gak siap, seperti Herodias dan Herodes, ya suruh jemput kepalanya Yohanes Pembaptis dari penjara. Akhirnya Yohanes Pembaptis mati dipenggal, saudara, karena soal nikah. Maka soal nikah ini paling gak suka setan, saudara. Dikoreksi. Maunya kawin 5 kali, tambah 1 lagi kumpul kebonya. Itulah perempuan sama Samaria, maunya 5. Waktu Yesus berkata, ya, panggil suamimu kemari. Oh, dia bilang, aku tidak mempunyai suami. Ya, benar katamu, karena engkau sudah mempunyai 5 suami, tapi laki-laki yang ada hari ini padamu bukan suamimu, alias kumpul kebomu. Kalau kita ini diberi kesempatan dengar firman, apalagi memperbaiki nikah, waduh, ini mujizat saudara bisa bertahan. Maka saya bilang ibadah dalam pengajaran ini, kalau jemaat bisa bertahan sampai hari tuamu, sampai putih rambutmu, sampai Tuhan menjemput engkau, sampai Tuhan memanggil engkau, ini anugerah. Kalau mau banyak jemaat, cari aja yang menyenangkan telinga. Beritakan firman yang membuat telinga enak. Ini tempat tidak akan muat, saudara. Ya. Tadi pagi saya katakan, kalau di Baloi itu, kalau semua datang yang dibaptis dan yang dinikahkan, itu harusnya Baloi itu besarnya 20 kali lebih besar tempatnya. Sebab saya hitung dengan data, orang yang dibaptis sudah ribuan, mungkin lebih dari 5.000. Orang yang dinikahkan mungkin sudah lebih dari 1.000 pasang. Kalau semua itu datang, coba bayangkan saudaraku, apalagi datang dengan anak-anaknya, datang dengan menantu cucunya, tempat itu tidak muat. Tapi seringkali ketajaman firman Tuhan tidak mampu diterima telinga yang tidak suka untuk disucikan. Makanya lebih senang pindah gereja, dengan alasan di sana kami melayani. Melayani tidak ukuran saudara ke sorga, saudaraku. Ya. Ukuran saudara ke sorga, apakah saudara menerima firman Tuhan yang menyucikan hidup saudara. Jangan pikir kalau udah gini-gini di mimbar, wah masuk sorga. Cas kiri kanan muka belakang masuk sorga. Anda bisa menjadi pelayan dalam gereja, tapi ingat, keselamatanmu ada kaitan dengan hatimu yang terbuka untuk disucikan. Mulai nikah, saudara. Ya. Makanya saya selalu keberatan kalau nikah-nikah yang tidak mau disucikan dilibatkan ke pelayanan. Mau untuk apa, saudara? Hidupnya kawin cerai jadi pendeta. Makanya saya keberatan kalau ada jadi pendeta hidupnya kawin cerai. Ya, tobat dululah. Nggak usahkan jadi pendeta. Naik ke mimbar, mau khotbah apa? Ragi yang keluar. Tahu ragi?
Mau khotbah apa? Transfer itu. Kalau itu didengar istri kita, didengar suami kita, roh perceraian pindah. Anak-anak kita, roh itu transfer. Ya. Kalau tidak paham saudara, ya. Makanya saya kalau di rapat-rapat kita, saya bilang, ini tidak boleh. Melawan kebenaran firman Tuhan. Apalagi bicara hidup nikah kita harus disucikan oleh Tuhan. Amin. Kalaupun banyak dosa dan kesalahan kita, tapi kalau kita tidak seperti Herodes dan Herodias, Tuhan ampuni kita. Karena kita bisa menerima ketajaman firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau datang firman Tuhan bagaikan pedang yang terhunus, bukan karena Tuhan benci dengan Bileam, bukan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan Bileam. Bileam adalah hamba Tuhan. Bileam adalah nabinya Tuhan. Tapi sayang, malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus nggak bisa dilihatnya. Kenapa nggak bisa melihat? Karena nggak peka. Kenapa keledainya selalu membantah keinginan Bileam? Karena dia lihat malaikat Tuhan di depan menutup jalan dan menghadangnya dengan pedang. Supaya tuannya selamat. Tapi dia dipukul saudara. Sampai 3 kali. Sampai malaikat Tuhan berbicara. Mengingatkan Bileam, kenapa kau pukul keledaimu? Sampai 3 kali. Saudara-saudara, pedang firman Tuhan. Inilah hikmat yang kita butuhkan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Amin. Haleluya. Mau dapat hikmat dari Tuhan. Tapi tidak ada ceritanya hikmat itu datang sendiri. Hikmat itu kita peroleh lewat salib Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab kitab Ayub pasal 28, ya. Saya mau mengajak saudara ke ayat yang ke-20 langsung. Ayat 20 langsung. Ya. Ayat 20. Ya. Hikmat itu dari manakah datangnya? Dari manakah Datangnya. Datangnya terus. Atau akal budi di manakah tempatnya? Di manakah Tempatnya. Tempatnya. Di mana tempat hikmat dan akal budi? Di mana tempatnya? Ya. Terus ayat 21. Ia terlindungi dari mata segala yang hidup. Iya, terus Bahkan tersembunyi bagi burung di udara. waduh. Jadi hikmat itu sembunyi saudara. Dari mata segala yang hidup. Karena sumber hikmat bukan manusia. Bukan segala yang hidup sumber hikmat. Ya. Kalau ayat 28, coba dilompat dulu ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Berfirman apa katanya? Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Apa? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itulah Hikmat. hikmat. Jadi kalau dikatakan barang siapa yang berhikmat, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Jadi supaya memiliki hikmat, modal kita adalah takut akan
Tuhan. Terus Pak. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Itulah akal budi. Jadi orang kalau tidak takut akan Tuhan, tidak mau menjauhi kejahatan, itu sebuah kebodohan. Tidak ada hikmat. Ya, mau dibahas pun antikris dari ujung ke ujung. Segala macam kita bahas tentang antikris. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kalau kita tidak menjauhi kejahatan, kita tidak punya akal budi dan tidak mempunyai hikmat. Makanya saya melihat dalam kitab Ayub ini luar biasa. Kalau kita turun ke Ayub 28 ayat 12. Ayat 12 kembali. Ayat 12. Iya. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana hikmat dapat diperoleh? Terus di mana tempat akal budi? Di mana tempat akal budi? Terus jalan ke sana tidak diketahui manusia. Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Sebab apa? Sebab hikmat itu adalah berbicara tentang Kristus. Dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 24, saudara, hikmat itu adalah kekuatan Allah. Coba sebentar dibacakan. Ayat 24. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi siapa hikmat itu? Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Makanya kalau kita periksa di sini, salib kematian Kristus itulah hikmat Allah. Maka kalau saudara mau dapat hikmat Allah, saudara harus beribadah dalam konsep salib. Saudara harus melayani dalam konsep salib. Kalau bukan konsep salib, kalau hanya pakai teologi kemakmuran, Anda tidak akan dapat hikmat Tuhan. Hari-hari ini di seluruh dunia sedang dihajar sama Tuhan semua. Semua yang berkonsep teologi kemakmuran rontok. Kenapa saya katakan? Hampir semua gereja di dunia tidak bisa ibadah secara onsite. Sampai harus menggantikan lewat live streaming. Lain-lain saudara. Karena apa? Tuhan sedang menyadarkan selama ini apa? Bangga dengan kemakmuran, bangga dengan gedung gereja dengan segala fasilitas. Sepertinya Tuhan bilang, sekarang kuhentikan dulu kalian kebanggaan terhadap bangunan. Stop. Kebanggaan terhadap fasilitas-fasilitas. Stop. Kebanggaan dengan ramenya, banyaknya pengikut. Stop. Semua kebanggaan sepertinya Tuhan sedang stop. Coba, gak ada bedanya sekarang gereja besar dengan gereja kecil. Sudah kebanyakan dengan live streaming sudah. Ya. Jemaat tidak bisa hadir. Ya, kita ini puji Tuhan, gereja kita ini cukup besar saudara.
bisa mengatur saudara sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau tidak, kalau ini ruko kecil, paling bisa kita tampung jemaat 20 orang. Selebihnya harus pulang, harus ibadah lewat live streaming. Kita ini puji Tuhan, ini hanya kemurahan, tapi gak pernah kita bangga-banggakan ini. Saya tidak pernah mengajak jemaat untuk berbangga-bangga dengan banyaknya orang, dengan makmurnya. Tapi kebanggaan saudara, kita memiliki hikmat Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan, itulah Kristus. Hikmat Allah. Yang perlu kita banggakan adalah firman Tuhan yang mencelikkan mata kita, yang membuka pikiran kita, yang membuat kita memahami kehendak Tuhan dengan benar. Ini yang Tuhan rindukan. Maka dibuat satu pertanyaan. Tetapi di manakah hikmat dapat diperoleh? Di manakah tempat akal budi? Tadi sudah dijawab di ayat 28. Takut akan Tuhan. Dan untuk berakal budi, apa katanya? Menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Itu sumber melalui Kristus. Kalau ada takut akan Tuhan, ya takut akan Tuhan itu beribadah. Takut akan Tuhan itu serius menerima firman Tuhan. Itu tandanya takut. Takut akan Tuhan itu tidak sembarangan ngomong. Ya. Bicara pun hati-hati. Apalagi membicarakan hamba Tuhan. Itu tandanya Anda takut akan Tuhan. Ya. Jangan sembarangan. Ya. Tuhan ingin kita memiliki takut akan Tuhan. Tapi manusia tidak akan ketemu itu tanpa Kristus. Ayat 13 sekarang, Pak. Ayat 13. Jalan Ayub 28 ayat 13. Ayat 13. Jalan ke sana tidak diketahui manusia. Terus. Dan tidak didapati di negeri orang hidup. Jadi kalau tanpa Yesus gak kita temukan jalan hikmat. Jadi dengan adanya Yesus Kristus, kita akan temukan jalan ke sana. Jalan untuk memperoleh hikmat. Dan anehnya, tidak diketahui manusia, tidak didapati negeri orang hidup. Ayat 14. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Walaupun samudra raya luas, dia bilang sama saudara, hikmat tidak ada padaku. Mau sepanjang apapun pengalaman kita, sepanjang apapun pengalaman kita, makanya gak perlu kita menggembur-gemburkan pengalaman kita. Yang penting saudara hidup di dalam Kristus. Berjalan bersama dengan Kristus, itulah tempat Anda memperoleh hikmat. Ya. Kadang saya orang doa, saya udah begini, udah begini, udah begitu, udah begini, udah begitu. Saya mau katakan, hikmat itu tidak ditemukan di samudra raya. Walaupun luas, dia berkata, ya, ia tidak terdapat di dalamku. Bahkan dan kata laut, ia tidak sedalam apapun kita. Makanya saya sering kali ingatkan orang-orang yang belajar teologi, jangan sombong. Sedalam apapun engkau membahas, dari titik ke titik, dari kalimat ke kalimat, ingat saudara,
Hikmat bukan karena Anda bahas. Hikmat itu karena Kristus diam dalam hidup kita. Amin. Amin. Orang kan banyak berkomentar, wah udah baca ini, baca buku ini, baca buku ini. Belum tentu tambah hikmatmu. Takut saya tambah sesat, saudara. Tambah gak paham kehendak Tuhan, karena tidak mau hidup di dalam Kristus. Modal untuk mendapatkan hikmat, tempat hikmat bukan di samudra yang luas, bukan di lautan yang dalam. Dan hikmat itu tidak tergantikan oleh apapun. Ayat 15, Pak. Ayat 15. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni. Iya. Mau diganti dengan emas murni nggak bisa. Teruskan. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Iya, terus ayat 16. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir. Iya, terus. Ataupun dengan permata krisporas yang mahal, atau dengan permata lazurit. Ayat 17. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca. Terus. Ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Iya, terus. Baik gewang, baik hamlur, iya, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Semua kekayaan, semua kebanggaan, semua perhiasan, emas, perak tidak dapat menggantikan hikmat. Hikmat lebih baik daripada mutiara, daripada perhiasan-perhiasan kekayaan. Nggak bisa. Makanya orang kaya pun banyak jadi kaya bodoh, saudara. Makanya di Medan ada istilah ucok. Uang cukup, otak kurang. Itu Medan, saudara. Uangnya cukup, tapi tidak ada hikmat. Kenapa, saudara? Karena tidak mau hidup di dalam Kristus. Maka saudara-saudara, ini kebutuhan gereja di akhir zaman. Untuk mendapatkan hikmat tadi, itu harus di dalam Kristus, dimodali dengan takut akan Tuhan, menjauhi ke. Ini modal kita. Supaya kita takut akan Tuhan, mampu menjauhi kejahatan, maka diperlukan pedang firman. Terima firman yang bentuk pedang yang tajam. Maka hikmat akan diberikan kepada kita. Nanda, kalau hanya menampilkan prosperity atau kemakmuran, itu bikin bodoh jemaat sebenarnya. Karena intinya bukan di situ. Intinya dalam Kristus, supaya kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini kalau hanya ditawarin aja, ya kalau ikut Tuhan kau makmur, kalau ikut Tuhan kau sukses, kalau ikut Tuhan kau jadi orang kaya. Sebenarnya itu bikin kita makin terikat dengan dunia. Makin menjebak kita supaya kita terikat dalam dunia. Sehingga apa yang ada pada dunia, suratan Yohanes berkata, yang ada pada dunia adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Makin kaya makin sombong. Makin kaya makin mengikuti hawa nafsu daging. Makin kaya mengikuti keinginan mata. Jadi kalau banyak duit, kalau nggak ngerti pekerjaan Tuhan, wah mau semua dibeli. Karena keinginan mata ini menggoda terus. Ya. Semua. Makanya saudara, di dalam Tuhan saja
Kalau ada mengait dengan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, kita tahu arti dari berkat itu untuk apa. Mau kemana kita pakai uang kita, kita tahu. Apa tujuan kita diberkati Tuhan, kita ngerti. Kalau enggak, ya, berlomba untuk pamer, saudara. Berlomba untuk dikenal orang lain. Ya. Berlomba dianggap orang diberkati. Tapi justru dengan salib, Andalah orang yang paling diberkati. Menderita karena nama Tuhan. Secara lahiriah engkau makin merosot, tapi secara batin yang engkau dibaharui dari hari ke hari. Itulah hikmat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. COVID-19 ini membuat kita secara lahiriah merosot, saudara. Saya tahu. Ya. Pencarian saudara tidak seperti dulu-dulu, saudara. Ya. Tapi engkau tidak perlu khawatir. Ya. Ada waktunya Tuhan bekerja untuk membaharui kita semua. Dan nanti kalau dipercayakan Tuhan berkat yang lebih besar, kita tidak jatuh dalam dosa. Amin. Kalau Tuhan kasih kekayaan, Anda mampu berdiri teguh di dalam Tuhan, maka lebih bagus kita dipersiapkan lewat penderitaan. Lebih bagus kita disiapkan lewat kemiskinan dulu, lewat kesukaran. Tapi nanti endingnya saudara bisa bertahan ketika berkelimpahan. Saudara bisa kuat. Saudara tidak terjerumus kepada kesombongan. Walaupun sudah diberkati, tetap rendah hati. Haleluya. Haleluya. Walaupun sudah diberkati, tetap terikat dengan Tuhan. Tidak terikat, ya. Jangan seperti di Riau. Banyak orang berterima kasih, saya dengar. Oh, terima kasihlah Pak, untung ada sawit ini, katanya. Kalau Tuhan dengar itu, bukan berterima kasih sama saya, sama sawitnya, katanya. Karena harga sawit naik terus, saudara. Seharusnya kalau berterima kasih sama Tuhan lah, untung ada Yesus. Ya, jangan bilang untung ada sawit. Yang pasar pagi, untung ada pasar pagi, jangan. Saudara kerja di situ, tapi ingat Tuhanlah yang beri kemurahan kepada saudara. Amin. Haleluya. Jangan gantikan rasa syukurmu dengan yang lain. Tetap pertahankan syukur Tuhan, karena engkau, saya ada di sini. Saya diberkati di sini. Saya dibela di sini karena kemurahan Tuhan. Jangan bilang sekalipun jalan Tuhan melalui usaha dan pekerjaan kita diberkati, tapi ingat, yang memberkati saudara bukan usahamu, kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang memberkati engkau adalah kasih karunia Tuhan. Engkau bisa bekerja, tapi berkatnya datang dari atas. Apa saja yang kita lakukan, berkatnya dari atas. Saya selalu mengingatkan baik pendeta-pendeta, gak usah pamer. Berkat itu dari atas. Kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bisa mempercayakan kita, dikasih miliar-miliar pun kita slow aja. Ya. Slow, gak perlu terlalu expose. Ya. Dulu saya sering dikirimin uang, saudara. Ya. Dan kadang-kala ngasihnya bukan sedikit, saudara. Ya. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Sebab engkau tahu saya memerlukan ini. Karena saya ingin bangun gereja. Saya ingin pelayanan lebih luas. Ya. Seringkali juga ketika saya sakit, ada orang yang memperhatikan. Ya. Sedikit Pak Gembala untuk uang puding Bapak. Tapi sedikit pun 50 juta loh.
Dalam hatiku, kalau 50 juta saya makan, kapan habisnya? Dan bukan 1 kali, 2 kali, saudara. Ya. Tapi saya tidak bangga dengan semua itu. Semua itu anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Pembelaan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, gak bisa hikmat digantikan dengan apapun. Sebab Yesus gak bisa digantikan dengan apapun. Kalau bisa Yesus kita gantikan, berarti kita bisa menggantikan hikmat dengan yang lain. Gak bisa, saudara. Hanya Yesus yang rela mati. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Dia rela sengsara, bukan karena kelakuannya. Dia rela merendahkan diri, meninggalkan kealahannya. Tak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada seperti Yesus, saudara. Maka Yesus gak bisa digantikan sampai kapanpun. Tak ada yang bisa menggantikan Yesus Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu, inilah hikmat yang sangat dibutuhkan. Sumbernya pertama dari Yesus Kristus. Tapi untuk mendapatkannya, takut akan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak bisa memperoleh hikmat. Suratan Yakobus, kita mau perhatikan dulu kitab Yakobus. Yakobus pasal 3 dulu. Yakobus pasal 3. Ya. Oh, silakan. Yakobus 3 ayat 13. Ayat 13. Ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Ya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Iya. Siapa dipertanyakan di sini di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi saudaraku, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi kalau kita lemah lembut, yang disebut lemah lembut mampu menerima. Mampu menerima. Bukan hanya menerima diri kita sendiri, tapi menerima orang lain dalam segala kesalahannya. Baru kita disebut lemah lembut. Misalkan suami kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus mampu menerimanya. Atau istri kita, atau anak-anak kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus mampu menerimanya. Jangan langsung dipakai Taurat, saudaraku. Hukum. Lempar batu. Jadi lemah lembut itu kemampuan menerima orang lain. Kemampuan menerima sikap orang lain. Kadangkala Tuhan izinkan orang lain itu menyakiti kita, menjengkelkan kita, supaya kehidupan kita diuji, mampukah kita menerimanya. Dan kalau saudara sudah mampu, ujian itu stop. Misalkan istri yang cerewet, yang kerjanya kotek-kotek terus, selama saudara belum mampu menerimanya, itu akan tetap berterompet. Tapi coba bilang, puji Tuhan, aku sanggup menerimanya. Langsung bertobat itu, saudara. Mana amin, saudara. Begitu juga timbal baliknya suami. Ya. Seringkali saudara, ya, ujian itu lanjut karena nggak lulus kita. Coba naik kelas atau lulus.
Mana mungkin diulang-ulang ujiannya. Tapi karena kita nggak lulus menghadapinya, besok datang lagi ujian. Ke depan datang lagi, terus datang lagi, sampai kita lulus. Lulus lemah lembut. Lulus menerima semua keadaan. Jadi hikmat datangnya dari kelemah lembutan. Ya, kalau ada kelemah lembutan jadi berhikmat kita. Ya. Jadi mampu kita mengatasi persoalan itu. Coba mengatasinya dengan kemarahan, nggak bisa. Makin marah makin banyak salah. Coba kita lawan, misalkan kesalahan itu dengan kemarahan, tidak akan kita temukan hikmat. Tapi coba belajar dengan hikmat, dengan kelemah lembutan. Jadi makin cerah otak kita. Oh, begini caranya. Oh, ini yang harus kulakukan. Makanya orang-orang yang lemah lembut mampu menerima keadaan. Kita bisa mengajar orang yang suka melawan. Ini saudara, ini apalagi pendeta pulau ini, mana siapa? Mana si Tarigan? Ini Tarigan. Nah, itu ngadapin orang itu yang diperlukan kelemah lembutan. Karena semua kadang-kala menjengkelkan. Ya. Jadi kalau kita tidak menghadapinya dengan kelemah lembutan, mampu menerima, kita kadang harus ketawai mereka. Masih di sini kualitas imanmu. Ya. Masih begini kondisi rohanimu. Ya, saya sama jemaat ini, saya murid sama murid saya tegas loh. Tapi sama jemaat kadang saya harus ulur tarik, saudara. Tapi kalau sama murid apa kok? Kalau murid nggak dibikin gitu nggak bisa. Ya. Tapi kalau sama jemaat kadang-kadang ya menjengkelkan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitu juga saudara kan sama suami, sama istri. Menjengkelkan. Puji Tuhan. Mana mungkin cerai kita ya hari ini ya? Menjengkelkan kau. Mana bisa gitu, saudara. Ya? Atau kita pecat anak kita. Mulai hari ini umumkan di koran, engkau tidak lagi menjadi anakku. Mana ada kayak gitu, saudaraku. Ya. Jadi kelemah lembutan adalah salah satu sumber dari hikmat Tuhan masuk dalam hidup kita. Amin. 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 Ya. Tapi musuh dari hikmat sehingga gak punya hikmat. Ayat 14, Yakobus 3:14. Ayat 14. Ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati. Iri hati. Ya. Terus. Dan kamu mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Terus. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdosa. Ya. Melawan kebenaran. Terus kan. Itu bukanlah hikmat yang dari atas. Terus dari mana? Tetapi dari dunia. Terus? Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Lawan dari hikmat dari atas, saudaraku, ini iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri. Ini lawan hikmat dari atas. Itu bukan dari atas, tapi dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dari setan-setan. Ini. Jadi penghalang hikmat dari atas, ini modelnya. Makanya nggak usah iri hati. Kalau yang lain diberkati, bilang. Kalau lain ditolong, saya juga. Amin. Langsung nyanyikan itu kan, ada lagu itu kan. Tok tersembunyi. Kalau saya lihat teman-temanmu diberkati lebih dari engkau, langsung nyanyikan. Mari kita memuji Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, juga. Kalau dia bisa ditolong Tuhan, saya juga bisa. Haleluya. Haleluya. Sehingga saudara bersyukur sama Tuhan. Kalau orang lain ditolong, kita ditolong. Saya dulu kan waktu gereja kita di tanah longsor, orang pada
pada bangun gereja besar-besar, saudaraku, bisa nyewa hotel, bisa yang lain. Wah, saya sering menyanyikan lagu itu. Kalaulah ditolong, saya juga. Saya suruh Pak Dede, telepon hotel Harmoni. Ngapain Pak? Kita mau ibadah di situ. Dari mana uangnya? Kalau lain ditolong, saya juga. Waktu itu sewanya 500.000 sekali kebaktian. Uang kita cuma ada 150.000 rupiah. Saya bilang sama Pak Dede, bilang sama orang hotel, habis ibadah, bayar lunas semua. Uang mukanya 150, oke. Langsung kita bikin ibadah di Harmoni Hotel. Wah, malam pertama datang ujian langsung. Ada orang yang memiliki ilmu kedukunan yang hebat. Karena dia dengar firman, dia ingin pelepasan. Langsung berubah seperti singa dan ular ke depan. Waktu saya tompang tangan gini, dalam nama Yesus, dia sembur saya. Itu terbakar loudspeaker kita dan gorden. Itu Hotel Harmoni, saudara. Saya bilang setan ini. Ya, bayangkan dia hembus, saudaraku, terbakar itu gorden sama loudspeaker. Untung kita gerak cepat. Saya pegang kepalanya. Setan belum pernah menang dalam nama Yesus. Kau sudah kalah. Sejak Yesus Kristus mati di kayu salib, kau sudah dipatahkan kuasamu. Sejak itu, saudaraku, tak pernah lagi dia coba-coba. Kalaupun datang kebaktian, udah tunduk. Habis ibadah, saudaraku, langsung ada yang kasih berkat. 1 bulan ini beres. Akhirnya ibadah lanjut 3 kali lagi. Terus begitu. Akhirnya kita pindah ke Nagoya Hotel. 1 kali kebaktian 2 juta. Jadi kalau 1 bulan 8 juta. Kita pakai dulu malam minggu dan minggu. Jadi pakai 2 kali seminggu, Sabtu dan Minggu. Tapi semua kita bisa lewati, saudara. Pertolongan Tuhan. Ya. Silih berganti Tuhan pakai orang yang mendukung. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Ya. Terus berkelanjutan. Sampai kita fellowship ke Medan. Tuhan juga buka jalan. Kita bisa fellowship di Hotel Pasifik dan membiayai pendeta. Bukan 1 orang. Ratusan kamar hotel. Beberapa hotel kita booking penuh semua, saudara. Tuhan membuka jalan. Hanya karena COVID-19. Seizin Tuhan berhenti sudah 2 kali fellowship. Tapi saya berdoa bersama kita semua. Kiranya Tuhan buka jalan bulan Januari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara siap mendukung? Amin. Kiranya bulan Januari ini kita kembali bisa berfellowship. Walaupun mungkin belum internasional. Tapi paling tidak dimulai dulu dari pendeta-pendeta kita yang ada di Indonesia. Mungkin kalau cara internasional terlalu banyak persyaratannya. Tapi Indonesia kan kalau kita ikuti sekarang hanya cukup pakai antigen. Tidak bisa naik pesawat. Mungkin juga nanti setelah sampai di Batam, ya, mungkin kita antigen lagi nggak apa-apa, ya, supaya lebih safety, saudara, ya, sehingga semuanya bisa kita laksanakan. Ya, semua potensi yang ada pada saudara biar digunakan Tuhan, ya. Saya sudah bilang sama tim kita termasuk Pak Joni, saya rindu Januari kita adakan kembali fellowship, ya. Dan kita harap tentu di atas tahun baru, saudara. Kalau tahun baru kan terlalu banyak kerumunan, ada banyak pulang ini dan pulang itu. Mungkin kita buat di minggu terakhir dari bulan Januari tahun depan, supaya kita bisa mengadakan fellowship kembali. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Sekali lagi, saudara, ya, sebab Tuhan mau
saudara dan saya memiliki hikmat. Kenapa? Apa berkatnya kalau kita punya hikmat? Ayat 17, Pak. Ayat 17. Ayat 17. Iya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni. Apa? Mau dimurnikan? Itu dengan hikmat dari atas bisa murni cinta Tuhan, murni mengasihi suami, menghormati suami, mengasihi istri dan anak-anak. Itu poin pentingnya adalah karena hikmat dari atas. Saya yakin dari hikmat dari atas itu membuat kehidupan kita jadi murni. Ya, nggak pura-pura kita mengasihi Tuhan. Tidak pura-pura kita mengasihi keluarga kita, serius kita. Karena hikmatnya dari atas. Haleluya. Pertama-tama murni. Terus selanjutnya pendamai. Kita jadi orang pendamai, pembawa damai. Orang mau pancing kita kelahi, damai. Haleluya. Ini siapa yang sering mancing-mancing di rumah tangga? Suami kah? Istri kah? Tapi kalau kita ada hikmat dari atas, pendamai. Ya, suaminya marah, ibunya kata, aduh Tuhan, tolong berikan hatiku damai. Jangan suami lempar piring, istri tangkis pakai baskom. Bukan pendamai namanya. Itu perang sabil. Perang dunia keempat itu. Seharusnya kan damai, ya. Dicaci maki sampai orang tua kita dicaci maki. Oh, puji Tuhan, karena dia tidak mengerti kehendak-Mu. Ya, kadang-kadang kita yang kelahi sama suami sampai ke mertua. Bapakmu gitu. Ya, bapakmu kan bapakmu juga. Ya, ini makanya kalau kelahi itu bikin judulnya. Misalkan persoalan ikan aja dibahas. Jangan sampai ngemertua saudara. Ya. Ini kadang mertua udah meninggal pun, kalau orang Batak anak ngisianun, buru ngisianun. Nah itu yang bahasa apa nggak ngerti bahasa Jerman ini. Artinya sampai ke mertua. Aduh kasihan mertua sudah di alam kubur sana. Ya, nggak ada salahnya saudara. Ngapain kita nyerempet? Maka bikin judul. Kalau persoalan uang belanja, bikin temanya uang belanja. Mari kita bahas Pak, bikin meja bundar. Persoalan uang belanja, mana gaji Bapak yang bisa digunakan? Jadi pembahasannya karena uang belanja jelas, nggak nyerempet ke semua saudara. Nggak nyerempet kepada kelemahan suami. Nggak nyerempet kepada kelemahan istri, nggak nyerempet kepada anak. Cukup berdua di meja bundar. Bilang, tidak boleh lari dari meja ini. Habis selesai kita bahas di sini, selesai. Jangan bawa ke dapur, apalagi ke kamar tidur. Nggak cocok, selesaikan di meja bundar. Nggak amin saudara. Itu bikin temanya, biar mantap saudara. Haleluya. Ini nyerempet kemana, ke sini. Itulah karena malasmu selama ini. Suami kalau makin dikecilkan, berarti aku nggak dihormati katanya. Begitu juga kalau suami mengatakan bodoh kali kau katanya. Aku sudah ngatur setengah mati, bodoh lagi katanya. Jadi kedua-duanya harus disucikan, dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, apalagi kalau ya suami dibodoh-bodohkan istri, wah itu lebih panas dia. Aku pemimpin di kantor katanya pula, di rumah aku jadi si bodoh-bodoh katanya. Nggak terima dia, akhirnya ya di seberang sana ada si manis dari jembatan Ancol. Mas, ngombe mas. Tinggallah saudara, udah tinggal baru berpuasa. Tuhan, sebelum ditinggal berpuasa, ya. Haleluya. Ini yang kita rindukan dari Tuhan. Sekali lagi,
baru Peramah. peramah. Ini hikmat dari atas, peramah. Selanjutnya penurut, penuh belas kasihan, terus dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini semua berkat hikmat dari atas, berkat hidup di dalam Kristus. Dan kalau ini kita miliki karena Kristus dalam kita, saya yakin menghadapi antikris pun kita bisa lewati. Amin. Kita tidak akan terpengaruh, kita tidak akan terkecoh oleh permainan setan lewat nabi palsu dan antikris. Tapi kita mengerti oleh hikmat dari atas, kita bisa membedakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Kiranya kita diberkati Tuhan dengan hikmat dari atas. Terima kasih buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Oh Tuhan, sungguh baik, tak terduga kasih-Mu. Kau angkatku menjadi mempelai-Mu. Selayaknya ku berikan yang terbaik dariku. Ini Tuhan, seluruh kehidupanku. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Terpuji-pujilah Engkau. Kami mengucap syukur, kami diberi firman-Mu. Firman yang bagaikan pedang terhunus, supaya kami dicegah dari kebinasaan. Kami tidak mau binasa bersama dunia, tapi kami rindu hidup kami diselamatkan. Pribadi kami, keluarga kami. Kami berdoa, Tuhan selamatkan semua. Jangan ada yang tertinggal, supaya kami mendapat kemurahan demi kemurahan Tuhan. Engkau yang mengampuni, menyucikan, membaharui dan memulihkan seluruh kehidupan kami. Bahkan berkati kami dalam melewati suasana akhir zaman. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesukaran pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan tolong kami. Kalau yang lain Tuhan tolong, kami juga Tuhan tolong. Karena kuasa-Mu tidak pernah tersembunyi. Engkau tolong setiap jemaat, terutama perkara rohani mereka, perkara jasmani mereka, pekerjaan, usaha, semuanya Tuhan. Engkau buka jalan yang terbaik, Kau berikan, supaya seluruh kehidupan mereka mempermuliakan Tuhan. Kalau ada yang macet, kami berdoa, kami patahkan segala pintu-pintu yang tertutup, dibuka oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, semuanya terbuka, karena Engkau berkata, jika Engkau membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Berkatilah jemaat, berkatilah semuanya tanpa terkecuali. Sembuhkanlah yang sakit, ulurkan tangan-Mu menolong, bahkan juga menguatkan, menghiburkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami berdoa untuk seluruh jemaat yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, bahkan di luar negeri sekalipun. Tuhan sanggup mengadakan mujizat, memberikan pertolongan. Engkau berkati persembahan jemaat, apapun yang mereka lakukan, mereka perbuat karena mengasihi Tuhan. Balaskan berlipat-lipat kali ganda. Ibadah kami ke depan, baik ibadah doa, ibadah Bible study, dan semua ibadah yang sedang kami persiapkan, baik sekolah minggu, semuanya tolong Tuhan. Kami sedang memperlengkapi seluruh fasilitasnya, supaya mereka dapat menikmati kembali persekutuan dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk pemimpin di negeri kami ini, dari mulai Bapak Presiden sampai Gubernur, Wali Kota, semua kecamatan, bahkan desa, kelurahan, dan RT RW. Tuhan memberkati mereka. Segala kebijakan biar dapat digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu masih melanjutkan pelayanan di Telaga Punggur. Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuasa Roh Kudus,
ada menyertai saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih membelah. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga kita keluarga Allah. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera, salam sehati, salam Philadelphia.